Nah, apa yang sebenarnya terjadi di Elbaf tuh? Chapter 1134 One Piece tuh ngebawa kita pada sebuah misteri besar nih. Kemunculan saya tak terduga itu bersama seorang perempuan berjubah hitam yang tampaknya memiliki hubungan dengan kelompok Holy Knight ya. Di tengah kehebatan itu, semua perpustakaan misterius di Elbaf menyimpan catatan-catatan penting yang tak terselamatkan dari kehancuran Ohara. Nah, mereka mendapatnya lebih banyak di sana. Robin akhirnya menemukan kenyataan yang selama ini dia cari ya. Di Elbaf ini sesuatu misteri baru akan terbongkar, dan itu kemungkinan memanglah kembaran dari Akagami. Tapi selain itu nakama, di sini ada cloningan Vegapunk yang disembunyikan dengan tujuan besar ya. Rahasia-rahasia gelap yang mulai terungkapkan di sana, termasuk petir hitam yang menyambar kastil Elbaf. Itu menghadirkan kekuatan tak terduga dari lingkaran sihir yang muncul pula. Apakah sang benar-benar bagian dari Holy Knight atau itu adalah saudaranya? Dan siapa perempuan itu? Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan main di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini nakama, judul chapter itu memang unik banget nih, perpustakaan burung hantu. Dan ya seperti biasa, chapter ini penuh dengan kejutan dan juga plot twist menarik tuh. Nah, cerita dimulai dengan kemunculan sosok yang mirip Akagami Sang yang bikin heboh tuh. Bayangkan, dia muncul dengan jubah hitam di sebuah kastil di Elbaf loh, lengkap dengan lingkaran sihir yang misterius itu. Tapi tunggu nih, dia itu nggak sendirian loh. Ada seorang perempuan berjubah hitam pula di sana yang nggak kalah misterius. Siapakah dia ini? Apakah ini adalah kembaran Akagami? Pertanyaan itu bikin kita membuat penasaran ya, karena sebelumnya memang orang yang digembar-gemborkan seperti mirip sang itu adalah saudaranya kan? Apakah mereka memang merencanakan sesuatu di negeri para raksasa ini? Sebelum itu ya, kita dapat cover spesial di chapter ini. Semua kru topi jerami itu terlihat menunggangi robot raksasa buatan Franky yang di sana itu terbang gagah di atas lautan. Nah, di sini tertuliskan sebuah informasi besar, kami abadi. Apa maksudnya ya? Cover ini ternyata didedikasikan untuk Kazuki Yao teman-teman, pengisi suara Franky yang baru saja mengumumkan pengunduran dirinya. Sedih juga nggak sih itu rasanya? Tapi memanglah seperti itu. Itu akan ada penggantinya dan membuat ceritanya itu bakal lebih menarik lagi. Lanjut ke ceritanya lagi ya nakama. Kita ketemu lagi dengan Luffy yang berterima kasih kepada Saul karena udah menyelamatkan Nico Robin rekannya. Kayak Luffy yang berbicara ala Yakuza itu malah bikin semua orang ketawa ngakak tuh. Bahkan Zoro dan Jinbe sampai bingung dari mana Luffy belajar cara bicara kayak gitu. Ya, kapten kita Baka Sensei itu selalu punya caranya tersendiri kan. Di sisi lain nakama, Saul tuh terlihat sangat senang karena Robin akhirnya punya teman yang peduli dan selalu siap melindunginya. Momen ini bikin Robin terharu dan mengakui kalau kru topi jerami itu memanglah keluarga yang luar biasa tuh. Kemudian ada Lily di sini yang memperkenalkan dirinya ke Saul sebagai Vegapunk. Nah, dia membawa kotak misterius dari Pulau Egghead yang ternyata isinya adalah cloningan Vegapunk cuy. Serius, ini cloningan itu dibuat 20 tahun lalu dan mengelabui pemerintahan dunia loh. Kalau Vegapunk harus meninggalkan pulau itu untuk waktu yang sangat lama. Bukan main luar biasanya. Tapi ada masalah, Lily nggak punya ala untuk mengeluarkan cloningan itu dari kotaknya dengan aman. Karena itulah dia memutuskan untuk tinggal di Elbaf dan membangun laboratorium baru. Selain itu nakama, dia juga ingin menyembuhkan Kuma. Mendengarkan rencana ini, Bonnie langsung gembira bukan main. Dia akan berterima kasih besar tuh kepada Lilith. Kuma memang harusnya memiliki peranan penting ya sampai ceritanya ini berlangsung. Di sini nakama, beberapa raksasa di Elbaf mengundang kru topi jerami untuk berkeliling. Mereka bertemu dengan para bocah raksasa lainnya yang bermain di dekat mata air prajurit tersebut. Usopp yang selalu penasaran apakah mereka itu juga ingin berlayar di suatu hari nanti, tapi jawabannya cukup mengejutkan. Petualangan sudah nggak tren lagi bagi mereka. Wah, itu penuh plot twist kan. Para orang-orang itu malah menyuruh kru topi jerami minggir karena mereka berada di atas tempat latihan Ripley Sensei. Ternyata Ripley itu adalah seorang prajurit raksasa cantik dengan tato garis di wajahnya. Dia mengajari biologi di Walrus Academy. Apa maksudnya tuh? Apakah tempat semacam pelajaran di Elbaf? Who knows? Ripley lalu menceritakan kalau 100 tahun
lalu prajurit Elbaf pernah membuat kekacauan besar-besaran di dunia. Tapi sekarang era kekerasan itu sudahlah berakhir. Elbaf kini menjadi tempat damai sesuai dengan keinginan Raja Harald yang ingin negaranya lebih fokus pada perdagangan dan juga diplomasi nih. Namun sayangnya setelah Raja Harald dibunuh oleh putranya sendiri itu, Elbaf jadi kehilangan seorang raja. Ripley yang berasal dari generasi prajurit terakhir itu merasa bersyukur karena bisa melihat sosok seperti Luffy yang penuh dengan semangat ya. Nah kayaknya ya cerita Ripley itu akan membawa pada cerita-cerita pengembangan selanjutnya di Elbaf. Apakah dia menjadi salah satu orang yang sangat penting di Elbaf seperti Loki? Who knows nakama. Cerita berpindah ke perpustakaan burung hantu itu, tempat Robin, Chopper, Lilith, Pony dan juga Saul tiba di sana. Sebelum masuk, Saul sempat mengingatkan Robin untuk berhati-hati dengan buku-buku di sana ya. Dan benar saja, begitu mereka masuk, buku yang dipegang Robin langsung berubah menjadi ukuran jauh lebih besar daripada dirinya. Perpustakaan itu benar-benar luar biasa cuy, magic banget. Bayangkan rak-rak raksasa yang dipenuhi buku-buku besar lengkap dengan cabang-cabang pohon besar yang menggantung di sekitarnya. Bahkan ada burung hantu raksasa yang tidur di salah satu cabang pohon itu. Selalu menjelaskan bahwa buku-buku ini berasal dari Ohara. Mereka adalah catatan yang dilindungi oleh para sarjana 22 tahun lalu. Mendengarkan itu Robin langsung teringat kata-kata Clover dari masa kecilnya. Dia pun tak bisa menahan air matanya karena luar biasa bahagia. Saul juga sangat emosional. Dia senang akhirnya bisa menunjukkan kepada Robin bahwa usahanya untuk menyelamatkan catatan Ohara tidaklah sia-sia. Momen ini benar-benar sangatlah mengharukan emosional. Nah di sini di tempat lain Loki sedang berbicara dengan seseorang bernama Musa lewat denden Musi. Musa tampak pemalu dan masih trauma dengan pengalaman buruk yang pernah dia alami ya. Loki meski dengan cara bicara yang agak kasar itu sebenarnya sangatlah perhatian dan peduli kepada Musa. Apa tuh maksudnya? Apakah mereka sudah menjalin kerjasama? Who knows? Karena pohon Elbaf dikenal sebagai pohon harta Adam ya nakama. Mungkin ada harta yang terkait dengan Raja Matahari atau Nika, pejuang putih yang dibicarakan dalam chapter ini. Senjata Nika mungkin? Apakah Gurusin dan Imo mengirim mereka dengan senjata untuk mencuri harta sesuai yang ada di Elbaf itu? Nah itu mungkin menjadi penggambaran menarik. Jika kita berpikir jauh, apakah mungkin mereka juga datang untuk mengajukan perpustakaan itu untuk menyingkirkan Lilith atau bahkan Dr. Vegapunk dan juga Nico Robin? Karena ya Robin dalam chapter ini berkata, aku menemukan teman-teman yang akan melindungiku. Itu berarti mungkin mereka datang untuk menargetkannya maupun jaguar di Saul kan. Lilith dan juga Robin harusnya akan dalam situasi berbahaya. Nah Luffy sekarang berada di Elbaf di mana dia itu berhadapan dengan para raksasa itu ya pada akhirnya. Apakah karakter Musa yang berkomunikasi dengan Loki itu akan menjadi plot twist tersendiri dan apakah mereka akan saling bekerja sama? Dia apakah ada hubungannya dengan pemerintahan dunia ya? Itulah yang menjadi penggambaran menariknya nakama. Percakapan mereka menunjukkan sisi dari Loki yang selama ini jarang terlihat. Dia bahkan mengkhawatirkan bantuan membalas dendam pada mereka yang telah menyakiti Musa. Meskipun Musa menolak dengan halus. Cerita kembali ke Elbaf ya, di mana Dory, Brogy dan raksasa lainnya itu sedang santai minum-minum sambil menunggu Luffy dan teman-temannya kembali. Tapi tiba-tiba petir hitam menyambar kastil desa itu. Di dalam kastil lingkaran sihir misterius muncul di ruang singgasana. Lingkaran ini mirip dengan apa yang digunakan Gorosei di Pulau Egghead loh nakama, tapi tidak ada nomor yang di atasnya tertulis. Dari lingkaran itu dua sosok berjubah hitam memang benar-benar muncul. Salah satunya adalah Sang dan satunya lagi adalah perempuan dengan rambut menutupi mata kanannya. Apakah itu beneran Sang? Ya itu yang menjadi misterinya karena belum ada yang tahu. Adegan ini benar-benar memunculkan banyaklah spekulasi. Apakah mereka bagian dari Holy Knight? Apa sebenarnya tujuan mereka dan seberapa kuat mereka dibandingkan Gorosei itu? Cerita berakhir dengan banyak petualangan yang menggantung di sana, penuh plot twist dan juga informasi yang mungkin akan menjadi penggambaran seru di chapter mendatang. Apakah dia itu memang beneran saudara dari Akagami dan gimana nih hubungannya dengan kelompok Holy Knight tersebut? Jadi kalau mau disimpulkan chapter 1134 itu membawa kita ke dalam perjalanan penuh misteri lagi, dimana kemunculan Sang dan seorang perempuan berjubah hitam memicu banyak pertanyaan. Mereka bagian dari Holy Knight kah? Dengan ada lingkaran sihir yang mirip dengan milik Gorosei, kemungkinan membuka pintu menuju rahasia besar untuk mengubah jalannya cerita. Sementara itu perpustakaan burung hantu yang penuh dengan catatan berharga Ohara memberikan momen emosional bagi Robin. Akhirnya dia mendapati warisan yang hilang kala itu. Dan tak kalah penting nakama, pengungkapan cloning Vegapunk dan rencana Lilith untuk membangunnya kembali di Elbaf membuka jalan lagi bagi potensi cerita baru yang akan mengarah pada konflik besar lagi. Mungkin akan banyak mengungkapkan era abad kekosongan dan sejarah dunia yang hilang itu kan. Bukankah itu Elbaf akan menjadi daya tarik tersendiri pada nantinya?
Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir ya. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.